Halo guys, selamat datang di presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan kehidupan dari seorang pahlawan Betawi kita, yaitu Fathahillah alias Pangeran Kecap. Oh ya, perkenalkan nama saya Leon ya. Oke, mari kita lanjut ke cerita Fathahillah. Oke, jadi Fathahillah ini adalah orang yang berasal dari Pasai, Aceh Utara, yang kemudian pergi karena daerahnya itu dikuasai oleh bangsa Portugis pada zaman waktu itu. Nah, dan setelah beberapa tahun kemudian dia akhirnya kembali lagi ke Pasai karena masih diduduki oleh Portugal. Fathahillah itu lanjut ke perjalanannya itu ke Pulau Jawa, ke Jepara, dan mengabdikan diri kepada Sultan Demak di sana untuk bertemu raja dan menjadikan adik raja itu menjadi istrinya. Nah, setelah itu Fathahillah itu mengabdi kepada Sultan Trenggana. Setelah mengabdi pada Sultan Trenggana, akhirnya Fathahillah itu lanjut berangkat ke Cirebon untuk mempersiapkan angkatan laut Demak dalam perang melawan kerajaan Sunda yang saat itu dipimpin oleh Surawisesa. Selama di Cirebon, ia akhirnya menikah dengan putri Sunan Gunung Jati bernama Ratu Ayu. Di pesisir utara seperti Banten, dia diberi 2.000 orang prajurit dan membantu oleh Sultan. Dengan dukungan pasukan Muslim itu, Fathahillah akhirnya perang melawan pasukan Belanda, dan disitulah ada yang namanya kapal Belanda yang terdampak pada tahun 1527. Ajin Tonggendut, seorang pendekar jawara dari Condet Timur, pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1916. Belanda telah menguasai tanah di Condet dan memaksakan pajak yang berat kepada warga setempat. Karena itu, Ajin Tonggendut memutuskan untuk memimpin perlawanan bersama dengan 30 pemuda Condet. Mereka menyerbu Villa Nova, tempat tinggal Lady Lolison dan para pengawalnya. Namun, bala bantuan Belanda yang datang tidak dapat direndam, dan Ajin Tonggendut gugur dalam pertempuran tersebut. Oke. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Jessica dan hari ini saya akan memperkenalkan tentang salah satu pahlawan Betawi, yaitu Ismail Marzuki. Ismail Marzuki atau juga bisa dikenal dengan Bang Maing adalah seorang komposer asal Indonesia yang sudah menciptakan sekitar 250 lagu. Berbagai dari lagu ciptaannya adalah lagu patriotik yang digunakan sebagai lagu nasional hingga saat ini. Ismail Marzuki lahir di Kuitang, Batavia, ke dalam keluarga Betawi yang kaya. Sejak kecil, Ismail menikmati musik. Dia sering mendengarkan lagu di gramofon keluarganya dan belajar memainkan rebana, ukulele, dan gitar. Ismail Marzuki bersekolah di HIS di Menteng. Setelah itu dia bersekolah di SMP MULO. Dia juga belajar tentang agama di Unwanu Wusta Makassar. Di tahun 1931, Ismail Marzuki menulis lagu pertamanya, yaitu Osarina, yang menceritakan tentang orang-orang menderita. Lagunya juga termasuk Halo Halo Bandung, Rayuan Pulau Kelapa, Bunga di Tanah Bakti, dan lain-lain. Ismail memulai karir musiknya dengan bergabung dengan orkestra Lief Java sekitar tahun 1930-an. Dia sering bermain di studio orkes Nirom di Telaga. Lalu sekitar tahun 1937, kelompok mereka bergabung dengan Foro, salah satu kompetitor Nirom. Pada tahun 1958, tanggal 25 Mei, Ismail Marzuki wafat karena penyakit paru-paru yang dideritanya pada umur 44 tahun. Ismail Marzuki dikuburkan di Taman Pemakaman Umum TPU Karbivak, Jakarta Pusat. Pitung adalah seorang pahlawan Betawi yang hidup pada abad ke-19. Kehidupan awalnya, si Pitung lahir sekitar tahun 1840 di Kampung Rawa Bangke, Jakarta.
Ayahnya bernama Pitung, seorang petani yang miskin. Perjuangan melawan penjajahan, si Pitung tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan berani. Ia bergabung dengan pasukan pribumi yang melawan penjajahan Belanda. Si Pitung menjadi salah satu pemimpin perlawanan dan dikenal karena keberaniannya. Pertempuran melawan Belanda pada tahun 1080-an, si Pitung memimpin pasukannya dalam pertempuran melawan Belanda. Ia menggunakan taktik gerilya dan berhasil mengalahkan beberapa pasukan Belanda. Kematian si Pitung akhirnya tertangkap oleh Belanda pada tahun 1890. Ia dihukum mati dan dieksekusi di Jakarta. Warisan si Pitung dianggap sebagai pahlawan Betawi dan simbol perlawanan terhadap penjajahan. Kisah hidupnya telah diabadikan dalam berbagai bentuk, termasuk film, buku, dan lagu. Raden Saleh Syarif Bustaman adalah seorang pelukis ternama Indonesia yang dianggap sebagai pelopor yang seni lukis modern di Indonesia. Berasal dari keluarga bangsawan di Semarang. Ia belajar seni lukis di Belanda dan mengalami gaya romantisisme Eropa. Selama di Eropa, ia dikenal sebagai seniman berbakat dan menghasilkan berbagai karya yang menampilkan lanskap dramatis, perburuan hewan liar, serta adegan sejarah. Setelah kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1852, Raden Saleh menjadi pelukis istana dan menciptakan karya terkenal seperti penangkapan Pangeran Diponegoro yang mengkritik kolonialisme. Ia tinggal di Bogor hingga wafat pada 23 April 1880. Warisannya dalam seni lukis masih dikenang dan menjadi inspirasi bagi seniman Indonesia hingga kini. Seorang pejuang dan ulama. Ia lahir pada 15 Juli 1914 di Ujung Malang atau Bekasi. Di sekarang Desa Ujung Harapan, Bebelengan di Bekasi. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama dan dikenal sebagai keturunan ulama. Sejak kecil, Nur Ali sudah menunjukkan ketertarikannya pada ilmu agama. Ia mengawali pendidikannya di sekolah dasar desa dan belajar agama di pesantren lokal. Pada usia remaja, Nur Ali melanjutkan pendidikannya ke Mekah, Arab Saudi pada tahun 1934. Di sana, ia berguru pada ulama-ulama besar dan mendalami berbagai ilmu Islam termasuk tafsir, hadis, dan fiqh. Sepulangnya dari Mekah pada tahun 1940-an, Nur Ali mendirikan pesantren di Bekasi. Namun, ketika Indonesia menghadapi agresi militer Belanda, ia tidak tinggal diam. Nur Ali memimpin laskar pejuang terutama dalam laskar Hizbullah dan Sabilillah. Ia dikenal sebagai komandan gerilya yang berani dalam pertempuran melawan Belanda di sekitar Bekasi dan juga Karawang. Salah satu aksinya yang dikenal adalah serangan terhadap pos-pos Belanda di wilayah itu yang membuatnya dijuluki sebagai Singa Karawang Bekasi. Setelah Indonesia merdeka, KH Nur Ali tetap berperan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ia aktif dalam dunia pendidikan dan mengembangkan pesantrennya serta membangun sekolah-sekolah Islam. Selain itu, ia juga menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan berperan dalam dakwah serta sosial kemasyarakatan. Nur Ali selalu menekankan pentingnya pendidikan dan kemandirian umat Islam. KH Nur Ali wafat pada 29 Januari 1992. Ia dimakamkan di Bekasi dan jasanya dalam perjuangan kemerdekaan serta pendidikan Islam tetap dikenang. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada KH Nur Ali atas kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Sekian perkenalan tentang Nur Ali, semoga bisa bermanfaat.
check. Come through, dig the sound. Crowd around. I used to cop a lot, but never cop no drop. Hold mics like ponytails tight and bobble ops. Stop, stick around, come through and dig the sound of the fly brown 6060 cycle. Who throws a dick around? Bound to go 3 plat. Came to destroy rap. It's an intricate plot of a b-boy strap. Fem stack cats get kidnapped. Then release a statement to the press. Let the rest know who did that. Metal fist terrorists claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. What is MF, you silly? I like to take men's to the end for 2 milli. Do-do-do-do-do, that's an audio daily double. Rappers need to fall off just to save me the trouble. Yo, watch your own back, came in and go out alone, black. Stay in the zone, turn H2O to cognac. Oke. Jadi Misael, gimana nih pamerannya menurut kamu? Sebenarnya sih bagus banget dan kerjasama antar tim itu kuat. Oke. Bagus ya. Oke, udah. Jadi yang kalian dapatin dari pameran ini itu apa? Oh, sesuatu. Oke, jadi Misael sama Adel. Jadi yang kalian dapatin dari pameran ini apa nih? Di pameran kali ini kita bisa lebih mengetahui tentang sejarah-sejarah Indonesia saat masa penjajahan. Oke, kalau misal Bisa mengenal tentang sukunya dan karakteristik. Oke, mantap. Oke, jadi yang kalian suka dari pameran ini tuh apa? Dari Adel dulu. Patungnya bagus-bagus, terus juga unik-unik juga. Oke, mantap. Kalau ini Gambarnya gambarnya? Oke, kalau patungnya gimana? ya lumayan bagus tapi agak sedikit berat. Oh iya. Kalau penjelasannya kalian bisa ngerti nggak? Oke, makasih ya. Mantap.